Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar bersama konsep dasar materi gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita jumpai contoh gelombang. Di antaranya yaitu gelombang pada tali, gelombang pada garpu tala yang diketarkan, ataupun gelombang pada selinki atau pegas. Besaran-besaran fisika dalam gelombang. Yang pertama, yaitu panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh dalam satu periode. Satuan dari panjang gelombang itu adalah meter. Besaran yang kedua yaitu periode disimbolkan dengan huruf T besar. Periode adalah besarnya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Satuan dari periode itu adalah second. Besaran yang ketiga yaitu frekuensi disimbolkan dengan huruf F. Frekuensi adalah jumlah pengulangan usikan per satuan waktu. Satuan dari frekuensi sendiri adalah hertz. Besaran yang keempat yaitu cepat rambat gelombang disimbolkan dengan huruf V. Cepat rambat gelombang adalah jarak penjalaran usikan yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Satuan dari cepat rambat gelombang itu sendiri adalah meter per sekon. Besaran yang kelima yaitu amplitudo disimbolkan dengan huruf A besar. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Satuan dari amplitudo itu adalah meter. Selanjutnya kita ke hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. V itu sama dengan lambda kalikan F. Di mana V-nya adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan F itu adalah frekuensi gelombang, satuannya adalah hertz. Kita ketahui bahwa frekuensi itu sama dengan seper dari periode. Frekuensi itu sama dengan seper T. Jadi, di sini kita bisa menuliskan V itu sama dengan lambda dibagi dengan T, di mana V-nya adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambdanya adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan T-nya adalah periode gelombang, satuannya sekon. Oke, sekarang kita ke materi jenis gelombang. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Yang kita bahas pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi, ciri dari gelombang mekanik itu yang pertama pasti perlu medium yang dapat diusik. Selain itu juga perlu usikan sebagai sumber. Dan selanjutnya perlu adanya penjalaran usikan. Contoh dari gelombang mekanik yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelombang pada tali, gelombang air, dan juga gelombang bunyi. Oke, selanjutnya kita ke gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Jenis gelombang selanjutnya, berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan, dan yang kedua yaitu gelombang stasioner atau gelombang diam. Apa itu gelombang berjalan? Kita bahas terlebih dahulu. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Contoh dari gelombang berjalan yaitu gelombang yang terjadi pada tali yang dihubungkan dengan pegas yang bergetar. Jadi di sini amplitudo dari gelombang tersebut selalu tetap.
Jenis gelombang yang kedua berdasarkan amplitudenya yaitu gelombang diam atau disebut juga gelombang stasioner, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah atau tidak sama. Gelombang stasioner ini terjadi karena perpaduan antara gelombang datang dan juga gelombang pantul yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang sama. Contoh dari gelombang stasioner itu adalah gelombang pada dawai, gitar, ataupun pada biola. Jenis gelombang yang selanjutnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal ini bisa kita amati pada tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah. Jadi di sini coba perhatikan gambar bahwa arah rambat gelombang itu tegak lurus dengan arah getarnya. Semisal di sini kita gerakannya adalah naik turun, ya. Jadi arah rambatnya ini berarti tanda panah ke samping kanan. Jadi ciri dari gelombang transversal yaitu yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Oke. Coba perhatikan gambar. Di sini ada contoh gambar dari gelombang transversal, ya. Untuk keterangan gambarnya, di sini ada B, ada F. B dan F ini disebut puncak gelombang. Sedangkan D dan H ini disebut dasar gelombang. Kalau dari A ke B dan ke C ini disebut bukit gelombang. Jadi bukit gelombang di sini adalah A ke B, B ke C. Ataupun bisa juga dari E ke F, F ke G. Ya. Sedangkan lembah gelombang itu adalah dari C ke D dan ke E. Ataupun bisa jadi dari G ke H kemudian ke E. Sedangkan jarak dari B ya ke B1 ataupun dari D ke D1 ini disebut amplitudo. Lalu bagaimana yang disebut satu panjang gelombang atau satu lambda pada gelombang transversal? Yaitu satu lambda atau satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Coba perhatikan di sini. Di satu bukit dan satu lembah. Jadi contoh dari satu lambda itu adalah dari A ke B, B ke C, C ke D, kemudian sampai ke titik E. Ini disebut satu gelombang. Selanjutnya, satu gelombang juga bisa didefinisikan sebagai jarak antara dua puncak bukit yang berdekatan. Jadi di sini dua puncak bukit yang berdekatan contohnya adalah jarak dari B sampai ke F. Ini disebut juga satu lambda atau satu panjang gelombang. Selanjutnya, panjang gelombang juga bisa didefinisikan sebagai jarak antara dua dasar lembah yang berdekatan. Dasar lembah kita ketahui adalah D ini dasar lembah, H juga dasar lembah. Jadi, jarak dari D sampai ke H ini juga disebut satu lambda atau satu panjang gelombang. Selanjutnya, untuk jenis gelombang berdasarkan arah getar dan rambatnya yang kedua, yaitu gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya itu berimpit atau searah dengan arah rambatnya. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini antara arah getar dan juga arah rambat itu adalah searah atau berimpit. Pada gelombang longitudinal itu terdapat rapatan dan renggangan. Jadi pada gelombang longitudinal ini coba perhatikan ada renggangan, ada rapatan. Contoh dari gelombang longitudinal itu pada gelombang bunyi
gelombang pada slinky yang didorong ataupun ditarik. Itu juga merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Ya, coba perhatikan gambar berikut ya. Pada gelombang longitudinal kita ketahui ada renggangan, ada juga rapatan. Apa yang dimaksud satu lambda atau satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal? Satu lambda atau satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan juga satu renggangan. Jadi, satu rapatan, misalkan ini ada satu renggangan dan juga satu rapatan, ini disebut satu lambda. Atau misal kalau kita dari sini, berarti satu rapatan sampai satu renggangan, ini disebut satu lambda. Selanjutnya, panjang gelombang juga bisa didefinisikan sebagai jarak antara dua rapatan yang berdekatan. Contoh di sini, jarak antara dua rapatan yang berdekatan. Coba perhatikan gambar. Ini disebut juga satu panjang gelombang. Panjang gelombang longitudinal juga bisa didefinisikan sebagai jarak antara dua renggangan yang berdekatan. Coba perhatikan gambar. Di sini jarak antara dua renggangan yang berdekatan ini disebut satu panjang gelombang. Ya, perhatikan di sini bahwa pada gelombang longitudinal antara arah getar dan arah rambatnya itu adalah searah ataupun berimpit. Ya. Selanjutnya kita ke materi sifat gelombang. Ya, gelombang itu memiliki sifat atau karakteristik tertentu, diantaranya yaitu gelombang dapat mengalami pemantulan, pembiasan, dispersi, difraksi, interferensi, dan juga polarisasi. Oke, yang pertama kita masuk ke sifat gelombang yang pertama yaitu pemantulan gelombang. Bila suatu gelombang datang mencapai permukaan yang keras, maka gelombang akan dipantulkan. Coba perhatikan gambar di sini, ada gelombang datang dan juga ada gelombang pantul. Karena gelombang datangnya ini mencapai permukaan yang keras, sehingga gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Oke. Sifat contoh pemanfaatan pemantulan gelombang dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, yaitu gelombang air laut dipantulkan oleh pantai sehingga ada gelombang air laut yang menuju ke tengah laut. Contoh yang kedua yaitu gelombang bunyi dipantulkan oleh dinding atau tebing sehingga dapat terjadi gema. Contoh yang ketiga yaitu pemantulan gelombang bunyi oleh dasar laut dapat dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman laut dengan menggunakan sistem sonar. Contoh manfaat selanjutnya yaitu pemantulan gelombang elektromagnetik oleh suatu benda dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi benda tersebut dengan menggunakan sistem radar. Oke, setelah kita membahas sifat dari gelombang yang pertama yaitu pemantulan gelombang, sekarang kita ke sifat gelombang yang selanjutnya yaitu pembiasan gelombang. Bila gelombang datang pada batas permukaan dua medium dengan kerapatan berbeda, maka gelombang akan diteruskan dengan mengalami pembiasan karena adanya perbedaan kecepatan di kedua medium. Harga kecepatan rambat gelombang bergantung pada indeks bias mediumnya. Contohnya adalah gelombang cahaya merambat dari udara ke air, sehingga arah perambatannya akan mengalami pembelokan. Jadi di sini contoh misalkan ada gelombang dari udara masuk ke air, sehingga karena adanya perbedaan kecepatan dari kedua medium tersebut, maka terjadi pembelokan. Oke. Sifat gelombang yang selanjutnya yaitu dispersi gelombang. Dispersi gelombang terjadi jika gelombang polikromatis, misalkan gelombang cahaya, itu datang dari medium atau datang pada medium dispersif. Contohnya yaitu pada gelombang cahaya putih yang bersifat polikromatis itu dilewatkan pada prisma kaca sehingga dapat mengalami dispersi, membentuk spektrum warna pelangi. Ya, di sini contoh dari dispersi cahaya. Sifat gelombang selanjutnya yaitu difraksi gelombang.
Difraksi gelombang adalah lenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang yang berupa celah. Jika penghalang celahnya lebar, maka difraksinya tidak begitu jelas. Akan tetapi jika penghalang celahnya sempit, maka difraksinya akan sangat jelas. Coba perhatikan di sini ada celah yang lebar dan juga celah yang sempit. Kita bisa lihat pada celah yang lebar itu difraksinya tidak begitu jelas. Sedangkan pada yang celah sempit itu difraksinya terlihat sangat jelas. Oke, sifat gelombang yang selanjutnya yaitu interferensi gelombang. Interferensi gelombang itu terjadi akibat dua gelombang yang berpadu di suatu tempat. Jika pada suatu tempat bertemu dua buah gelombang, maka resultan gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombang tersebut. Syarat terjadinya interferensi agar terlihat sangat jelas yaitu kedua sumber getar harus koheren. Maksudnya memiliki fase, amplitude, dan juga frekuensi yang sama. Macam-macam interferensi itu ada dua, yaitu interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Apa itu interferensi konstruktif? Interferensi konstruktif itu terjadi jika kedua gelombangnya saling menguatkan. Sedangkan interferensi destruktif terjadi jika kedua gelombang saling melemahkan. Coba perhatikan gambar. Di sini untuk gambar yang pertama, interferensi konstruktif. Ada dua buah gelombang. Ketika terjadi interferensi konstruktif, maka gelombangnya akan saling menguatkan. Gambar yang kedua di sini adalah contoh dari interferensi destruktif. Ya, ketika ada dua buah gelombang, ya, ketika terjadi interferensi destruktif, maka akan saling melemahkan. Untuk memperjelas, coba perhatikan animasi berikut. Ya, di sini ini untuk yang konstruktif. Sedangkan coba perhatikan ketika ini saling melemahkan maka terjadi destruktif, ketika saling menguatkan terjadi konstruktif. Oke, sifat gelombang yang selanjutnya yaitu polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang itu hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Polarisasi gelombang merupakan peristiwa penyerapan salah satu arah getarnya. Coba perhatikan, jadi di sini ketika terjadi polarisasi maka terjadi penyerapan dari salah satu arah getarnya. Coba perhatikan yang keluar dari filter polarisasinya adalah hanya satu gelombang. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu suatu gelombang mempunyai frekuensi 0,5 kHz dengan panjang gelombang 0,2 meter. Berapakah cepat rambat dari gelombang tersebut? Ya, dari sini dari soal diketahui bahwa frekuensinya itu adalah 0,5 kHz. Ini kita ubah dulu menjadi Hz, yaitu sama dengan 500 Hz. Panjang gelombang atau lambdanya di sini adalah 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang V. Kita ketahui bahwa rumus V itu adalah lambda kalikan F. Jadi dari sini kita langsung saja mengalihkan V sama dengan lambdanya 0,2 meter dikalikan dengan FF-nya adalah 500 Hz. Jadi ketemunya V-nya adalah 100 meter per second. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah tali digetarkan sehingga membentuk gelombang transversal. Pada jarak 30 cm terdapat satu puncak dan satu lembah. Ingat ya, satu puncak dan satu lembah. Berapakah panjang gelombang dari tali tersebut? Ya, untuk mempermudah kita bisa menggambarkan terlebih dahulu satu puncak, satu lembah itu seperti apa, ya. Di sini coba perhatikan, satu puncak ada puncak, gelombang, kemudian ada lembah. Berarti dari sini kita ketahui bahwa 3/4 gelombang ya, terjadi 3/4 gelombang. Satu puncak, satu lembah ini adalah 3/4 gelombang. Kita ketahui dari soal bahwa jarak dari satu puncak, satu lembah itu adalah 30 cm. Jadi 3
per 4 gelombang itu sama dengan 30 meter. Dari sini kita bisa tahu bahwa lambdanya adalah 30 dikalikan 4 per 3. Sehingga lambdanya adalah 40 cm. Oke, contoh soal yang terakhir yaitu dalam suatu percobaan dengan selinki diperoleh 4 rapatan dan 4 renggangan dalam waktu 10 second. Ingat ya, 4 rapatan dan 4 renggangan dalam waktu 10 second. Jika panjang satu rapatan dan satu renggangan 20 cm, maka tentukan A. periode gelombang, B. panjang gelombang, C. cepat rambat gelombang, dan D. waktu yang diperlukan untuk menempuh panjang selinki 50 cm. Kita coba jawab untuk yang pertama terlebih dahulu. Kita ketahui di sini dari soal 4 rapatan, 4 renggangan dalam waktu 10 second. Berarti di sini kita ketahui bahwa 4 periode itu sama dengan 10 second. Ya, jadi periodenya itu sama dengan 2,5 second. Bagaimana dengan panjang gelombang? Panjang gelombang sendiri sudah diketahui di soalnya, bahwa panjang satu rapatan dan satu renggangan, ya satu rapatan satu renggangan itu kita ketahui sebagai satu panjang gelombang. Jadi di sini panjang gelombangnya adalah 20 cm. Oke. Untuk yang C, cepat rambat gelombang, ya kita ketahui bahwa V itu sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya kita sudah ketahui dari jawaban B yaitu 20 dan T dari jawaban A2 setengah. Sehingga ketemu V sama dengan 8 cm per second. Jika kita jadikan meter per second maka menjadi V-nya 0,08 meter per second. Untuk yang D, waktu yang diperlukan untuk menempuh panjang selinki 50 cm. Ya, kita ketahui dari soal itu adalah X-nya itu 50 cm. Dari rumus V itu sama dengan X per T, maka dari sini T sama dengan X dibagi V. X-nya adalah 50 cm, V-nya kita ketahui dari soal dari jawaban yang C yaitu 8 cm per second, sehingga ketemu V-nya adalah 6,25 second. Mudah bukan? Oke, demikian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.